Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AZK Channel dimanapun Anda berada, malam hari ini Alhamdulillah saya ownernya AZK Channel kedatangan tamu-tamu istimewa ini. Ada Kang Ibrahim dan kawan-kawan. Jadi perlu pemirsa tahu, malam hari ini adalah malam yang istimewa ini bagi saya selaku ownernya AZK Channel. Oleh karena itu nanti pemirsa bisa melihat langsung dan mendengar langsung apa sesungguhnya akan ditampilkan oleh AZK Channel terkait dengan datangnya tamu pada malam hari ini. Saya akan dialog langsung ini menurut informasi yang di hadapan saya itu namanya Kang Ibrahim ya. Kang Ibrahim tadinya dari Baduy. Baduy. Assalamualaikum Kang Ibrahim. Waalaikumsalam. Hebat. Kang Ibrahim, coba sedikit deh spill ya, informasi bagaimana Kang Ibrahim dari orang Baduy sampai jadi gabung dengan teman-teman, dengan kita termasuk saya ownernya AZK Channel. Terangkan. Arek bahasa Sunda campur-campur boleh lah. Campurnya. Hanya benar. Karena asal dari Sunda, terus tinggal di Rangkas juga bahasa campur Pak. Iya boleh. Jadi saya awal dari Kampung Cisaban, Desa Kanekes. Iya. Dan masih banyak saudara saya yang masih tinggal di Bari Dalam, yaitu Cibeo, atau Cikartawan, Cikesu juga masih ada. Dan kebetulan saya kakek langsung yang dari Baduy Dalam ya, dari Cibeo Pak, kakek saya. Dan saya apa cerita langsung malapnya Pak? Oh iya boleh lah, bebas saja salah. Intinya saya dari kecil saya punya keinginan bekerja di kantor kayak orang-orang gitu ya. Kan yang namanya di Baduy kan sekolah nggak boleh kan, belajar pun nggak boleh untuk nulis dan membaca ya Pak ya. Dari situ saya suka belajar sendiri, makanya saya ngerokok dari kecil ini Pak. Karena ini sebagai guru saya Pak. Saya tahu huruf itu dari rokok Jarum Super. O J ini, A gini, R gini. Gitu. Makanya saya jadi nggak ada yang ngajarin Pak. Jadi bahkan, gurunya nggak ada. Kalau saya lagi belajar nulis atau baca, ketahuan orang tua malah dimarahin Pak. Dimarahin. Akhirnya dibuang gitu kan biasanya hasil tulisan saya itu. Oke, sebelum dilanjut kepada guru rokok, itu apa yang mendasari suku Baduy itu nggak boleh belajar, apa yang? Karena hidup sehari-hari di Baduy itu yang dibutuhkan itu entah nih Pak, kayak nyadap, ngoret, bikin humah itu kan salah satu kewajiban orang Baduy Pak. Jadi kalau emang baca tulisnya itu nggak ada hubungannya sebetulnya. Bahkan kata orang Baduy sendiri, ngapain sekolah? Nah, kalau pinter ntar minterin orang gitu, istilah nipu. Padahal itu mah kan tergantung kitanya kan ya. Kalau emang kita dasarnya baik, gitu, ampun diajarin apapun juga itu nggak bakalan masuk. Baik, oke, dilanjut kepada bagaimana Kang Boim itu kemudian belajar dari rokok, kemudian sekarang bisa ada informasi katanya mau alap, gimana prosesnya? Tahun 2001 kebetulan tahun 99 kebetulan ada pelatihan montir sepeda motor itu Pak, namanya Panti Sosial Bina Remaja di Ona ya. Nah, setelah itu lulus dari situ, saya juga bingung, balik lagi ke situ juga mau bongkar apa kan, ngambilnya kan motor sepeda motor Pak. Sementara kayak baru kan jangan sana bengkel motornya aja nggak ada, apa yang kita bongkar gitu. Akhirnya beres dari situ saya kerja di fotokopi, dapat 9 bulan. Dari situ 2001-nya itu berdiri kantor diklat. Nah dari situ kebetulan kantor diklat itu kan letaknya di tengah hutan ya Pak. Akhirnya ada seseorang yang ngajak saya kerja di situ Pak. Saya disuruh jaga kantor waktu itu 2001 itu. Nah tahun berapa itu ada kantor diklat di tengah hutan? Awalnya itu kan kantor dinas sosial Pak. Nah 2001 itu jadi kantor diklat pindahan dari BKD Pak. Gitu. Nah kebetulan di situ terletaknya tengah hutan, butuh penjaga di situ, kebetulan nggak ada yang mau Pak, karena
di situ terkena rawan Pak. Rawan Katanya apa? banyak pocong-pocong gitu. Woi. Nah, Jadi rupanya ini juga penakluk makhluk sakral gitu. Oke, akhirnya lanjut. saya kerja di situ. Saya kerja malam saya jaga kantor, pagi saya beres-beres kayak OB seperti itu Oh lah Pak. iya iya. Terus siangnya pesuruh, Oh benar. itunya double Pak Iya, kerja saya. double. Walaupun gaji cuma 150.000, 75.000 Pak, Oh, iya, gaji iya. sebulan. Iya. Tapi Dulu tapi ya. ya, Sekarang tapi itu nggak udah masalah sekarang karena udah banyak gajinya. ya lumayan lah Pak. Lumayan. Oke, lanjut. Intinya kalau yang namanya uang mah sedikit habis, banyak habis juga Wah, Pak. itu bagus. Tergantung kita Filosofi bersyukurinya, Kang Pak. Boim itu bagus. Iya. Oke, lanjut. Nah dari situ karena saya posisi masih di Baduy pada saat itu, ketika ada acara adat istiadat di Baduy kan otomatis kan kita harus pulang Pak. Nah sementara itu kalau kita pulang pasti kan kita minta izin ke kepala kantor dikat. Pada waktu itu kepala kantor dikatnya Pak Arifin dari Jawa Pak. Nah terus dari situ Kenapa karena nyebutkan dari Jawa? Orang Jawa. orang Jawa maksudnya? Pak kepalanya. Oh iya. Ya, oke, lanjut. Dia nyebutnya Baduy aja ke saya Pak. Dia Oh. nggak nyebut nama, si Baduy aja. Jadi itu yang ingat aja sampai sekarang Pak. Nah karena adat istiadat di Baduy itu nggak ada di kalender kan Pak, otomatis kan saya juga bingung Pak. Dari situ akhirnya saya nggak tahu kenapa tiba-tiba pada saat itu hari Jumat saya kepengen masuk Islam Pak. Bahkan di situ nggak ada angin, nggak ada hujan istilahnya. Langsung saya bilang ini Pak, saya pengen masuk Islam. Dia bilang bener Im, serius Pak. Ya udah kalau gitu ikut ke masjid Pak, saya ikut Jumatan. Cara ngeludu nggak tahu, cara sholatnya gimana. Pokoknya orang nonggeng gitu ya. Orang sujud katanya gitu. Nah setelah itu resmi masuk Islam. Malam Sabtunya pas besoknya itu Ramadan Pak, langsung puasa 1 bulan saya Pak. Oh puasa. Cuman puasa, itu nggak kaget puasa. Karena di Baduy juga ada Pak puasa. Kalau di Baduy mah emang 3 bulan puasanya Pak, lebih lama. Oke, sebelum dilanjut, ketika keluarga tahu nih Kang Boim kemudian jadi pindah dari agama Sunda Wiwitan ke agama Islam, bagaimana reaksi keluarga? Alhamdulillah sih pada saat itu emang sebelumnya juga saya sudah minta izin beberapa kali Pak untuk mualaf, tapi nggak dikasih izin. Akhirnya nggak tahu kenapa saya sendiri pun nggak ngerti gitu ya. Akhirnya begitu saya keluar masuk Islam istilahnya, saya pulang ke sana ke Baduy dan saya sujud di kaki ibu sama bapak dan saya minta maaf. Intinya saya keluar dari Baduy tanpa seizin ibu dan bapak. Tapi bapak juga harus paham karena saya hidup di kota kan nggak tahu adat istiadat Baduy acaranya kapan, tanggalnya pun nggak sama. Akhirnya yang namanya mati kan nggak tahu besok, nggak tahu kapan, yang ada yang tahu. Benar. Nah dari situ menjalankan ibadah saya seperti apa, karena kan itu yang ibadah nomor 1 kan kalau menurut di Baduy mah. Misalnya kekayaan mah bisa nomor sekian lah, yang penting mah kita ibadah yang di nomor 1 kan gitu kalau di Baduy sendiri Pak. Makanya alhamdulillah sampai sekarang di Baduy walaupun keadaannya zaman sekarang seperti ini, Baduy mah alhamdulillah tidak tergoda karena itu tujuan hidup itu apa. Iya, yang saya maksudkan begini Kang Boim. Begitu Kang Boim pindah dari Sunda Wiwitan ke Islam, dikeluarkan nggak dari keluarga? Itu secara otomatis kita tidak dikeluarkan dari sana, istilahnya kita sendiri yang keluar dari sana. Tapi emang ada ritual-ritual khusus, tapi itu khusus orang tua dan puun mungkin semacam izin Pak. Tapi itu mah susah untuk dijelaskan karena saya sendiri nggak tahu proses itu seperti apa. Yang jelas keluar dari Baduy itu emang cukup rumit kalau emang kita tahu sejarahnya. Jadi yang disebut bokor ngebokoran itu nggak cukup ke pun 2 pun Pak. Bahkan dari jaro 1 sampai jaro 12 Pak. Kita harus bawa bokor itu. Intinya sasadu minta maaf dan bahasa baheula nama gitu.
minta maaf. Baik, Kan itu agak teknis ya. Nanti Kang Boim bisa dijelaskan pada sesi lanjutannya nanti. Tapi saya ingin bahwa Kang Boim sekarang sudah menjadi keluarga ya, karena kita dengan Kang Boim kan satu agama jadi satu keluarga. Bagaimana yang Kang Boim merasakan setelah menjadi mualaf? Sebetulnya kata saya sih nggak jauh beda ya di agama Sandiwitan atau di Islam. Saya secaranya itu nggak jauh berbeda, Pak. Cara meninggalnya juga sama, cara penguburan juga sama, cuman perbedaannya kalau di Bali itu kan nggak ada sholat 5 waktu kan, Pak ya. Ya adanya itu semacam nukung ngawal mau jangan laksana ramaan, itu salah satunya. Kalau kita kan sholat 5 waktu ya, seperti itu Pak kira-kira. Oke, baik. Jadi, pemirsa, ini Kang Boim itu istimewa ya, pemirsa menjelaskan apa adanya yang disampaikan pengalamannya. Jadi kalau pemirsa secara teori kadang-kadang melihat di YouTube atau melihat di tayangan-tayangan yang lainnya bahwa ada istilah sudah wiwitan, memang ini orang Baduy yang langsung ketemu dengan ownernya AZK Channel menjelaskan seperti itu. Jadi jangan sampai ada orang yang mengatakan nggak boleh itu orang Baduy masuk Islam. Kenyataannya begitu Kang Boim itu keluar dari Sunda Wiwitan dan sekarang menjadi seorang Muslim, dia tidak ada problem ya, masih tetap diakui. Baik Kang Boim, kita lanjutkan. Ini saya mau ngajak ke Baduy mau jeng jauh jeng dicarekan jeng dalam mata Kang Boim, saya ucapkan terima kasih. Lanjutannya Kang Boim, sekarang Kang Boim itu sudah menjadi pegawai ya. Di mana Kang menjadi pegawai teh? Sekarang di kantor BKPSDM, Pak. Oh, aduh. Alhamdulillah. Jadi orang Baduy ini pemirsa yang jadi pegawai ini contohnya dia. Bagaimana menurut Kang Boim sekarang sudah jadi pegawai, nuansa di kantor teh seperti apa? Sama nggak dengan dulu pada waktu di Tita-Tita di Baduy, ayeuna geus di perkantoran? Kalau menurut saya sih sama saja sih Pak, itu tergantung profesi kita masing-masing. Karena kita di kantor ya sesuai umumnya di kantor lah. Cuman kalau bilang sehat, bagi saya kesehatan di Baduy Pak. Karena jam 5 pagi itu kan kita udah ke ladang jalan kan. Misalnya jam 7 udah keringetan Pak. Kalau di sini keringetan kita hanya makan Pak. Makan pedas baru keringetan. Terlalu santai Pak. Orang Baduy itu seblak-blakan gitu. Nggak ada